Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran PAI kelas 7 SMP materi Toharoh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, serta mudah dalam menerima ilmu, dan mudah diingat, mudah dihafal, serta nanti bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dalam jangka pendeknya kalian, anak-anak sekalian, bisa mengerjakan soal-soal ulangan akhir semester dan ujian sekolah, tentunya mungkin bagi kelas 9 ya. Kalau ini kelas 7 ulangan akhir semester ganjil. Karena itu disiapkan catatannya, cukup mencatat 3 hal saja. Kalau bisa minimal 3 hal kalian catat, apa yang kalian dapat tanggapi, kalian dapat tangkap dari materi yang Bapak sampaikan sekarang ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita bahas dulu, kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran Toharoh bagi siswa SMP kelas 7. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami pengertian Toharoh. Yang kedua, siswa menjelaskan pengertian Toharoh. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan dalil dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan Toharoh. Yang keempat, menerapkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, menerapkan pemahaman Toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai, atau capaian pembelajaran ya yang harus kita capai pada kesempatan ini. Baiklah, izinkan saya untuk bacakan satu dalil Al-Quran yang berhubungan dengan Toharoh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabili hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, hadas besar, kecuali sekadar melewati jalan saja. Sebelum kamu mandi junub, mandi wajib. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 43.
Selanjutnya kita bahas pengertian toharo. Menurut bahasa, toharo artinya suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, bertoharo adalah menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Dalam ajaran agama Islam, bertaharoh, bersuci merupakan amalan yang sangat penting untuk dipahami tata caranya dan kemudian diamalkan. Setiap muslim yang akan menjalankan salat disyaratkan untuk suci dari najis dan hadas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai seorang muslim kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian. Orang yang menjaga kesucian diri sangat dicintai oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Hadas dan cara menyucikannya. Hadas adalah suatu kondisi di mana seorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara, tata aturan hukum Islam. Jadi syara itu adalah tata aturan hukum Islam. Ketika kita akan menjalankan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus suci dari najis. Selain itu, diri kita juga harus suci dari najis. Hadas dibagi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. A. Keluarnya sesuatu dari dubur, anus, dan kubul, dari kemaluan. Jadi kalau ada yang keluar dari kemaluan kita atau dari dubur kita, apapun bentuknya, walaupun yang keluarnya itu uang receh atau emas permata, tetap itu membatalkan wudhu. Kemudian B. Menyentuh dubur dan kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi kalau kita lupa, tidak sengaja menyentuh dubur, memegang kemaluan, itu batal ya, walaupun tidak sengaja. Kemudian hilang akal karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk, itu juga batal ya. Kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing sudah dewasa serta bukan mahram. Jadi kalau udah dewasa, ciri-ciri dewasa itu sudah keluar sperma, keluar mani bagi laki-laki, atau sudah mimpi basah ya, mimpi apa yang dilakukan oleh orang tua, ibu dan bapak misalnya. Jadi kalau kita mimpi seperti orang tua, itu udah dewasa. Kalau perempuan udah head ya, kalau sudah head berarti perempuan sudah dewasa. Jadi kalau laki-laki bersentuhan dengan perempuan bagi yang sudah dewasa itu batal, harus berwudu ya. Sengaja atau tidak sengaja tetap batal. Bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan berwudu atau tayamum. Dengan berwudu menggunakan air bersih, sedangkan bertayamum menggunakan debu tanah yang suci. Nah, jadi untuk menghilangkan hadas kecil mah cukup dengan berwudu. Berwudu itu dengan cara membasuh wajah, membasuh tangan sampai sikut, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, itu wudu ya. Sekali lagi, jadi wudu itu cukup dengan membasuh tangan, membasuh muka sampai ini, sampai rata, disunahkan 3 kali, kemudian mencuci tangan sampai sikutnya ya, dua-duanya, kemudian mencuci kaki sampai lewat mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Jadi berurutan. Wudhu itu harus berurutan. Jadi dari wajah dulu, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala. Tadi Bapak lupa ya. Kemudian mencuci kaki. Jadi kalau kepala nggak usah dicuci, nggak usah dibajur pakai air segayung. Cukup tangannya aja dibasahin, kemudian diusap-usapin ya. Sampai yang terasa, kalau rambutnya tebal, sampai terasa adem, terasa dingin ya di kulit kepala itu. Berarti nyampe itu air. Yang penting nyampe lah. Nggak usah dibasuh-basuh. Kenapa? Kalau kepala kan ditaruh di atas, bersih. Beda dengan kaki. Kalau kaki kadang-kadang kalau nggak pakai sendal kita kotor gitu.
Ya begitu juga tangan. Tangan kadang-kadang kan menyentuh apa saja, kita lupa kadang-kadang sesuatu yang barang-barang yang kotor-kotor kita sentuh ya. Jadi harus dicuci, itulah rahasianya. Jadi kepala kenapa? Kepala hanya diusap saja, tidak dibasuh, karena kepala itu dalam keadaan biasanya jarang terkena najis ya kalau kepala mah, karena di atas. Apalagi yang pakai peci kayak gini kan rapih tuh ditutup gitu. Jadi kalau yang ditutup pakai peci begini nggak mungkin lah kena najis, kena kotoran. Tapi kalau mungkin kera buka peci gitu, mungkin tidak pakai tutup kepala bisa jadi kena debu gitu kan. Atau jadi mungkin ada burung terbang, ada elang terbang, kemudian berak, nah, beraknya nimpa kepala kita gitu, itu bisa jadi ya. Kalau elangnya banyak, tapi kalau elangnya cuma satu ya nggak mungkin lah. Kalau elang tinggi terbangnya kan, itu mah kalau ada aja ya. Kalau pikir itu kan biasanya kalau ya kalau gitu, kalau ada, kalau terjadi. Ya, sekarang bagaimana kita dengan hadas besar ya? Hadas besar itu apa? Hadas besar adalah kondisi hukum di mana seorang sedang dalam keadaan janabah. Hadas besar. Janabah adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik sehingga janabah tidak identik dengan kotor. Kalau janabah itu kita diwajibkan mandi besar tetapi bukan berarti badan kita kotor, tetapi dalam keadaan tidak suci gitu aja lah bahasanya. Dalam keadaan tidak suci tapi tidak juga disebut kotor. Kalau kotor itu kena najis. Ini kan bukan najis ya. Karena kita melakukan perbuatan yang malah membatalkan, yang menjadikan hadas besar gitu. Terus hadas besar itu disebabkan oleh apa saja? Baik, kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah melahirkan. Jadi ibu-ibu yang melahirkan itu kena hadas besar. Jadi kalau sudah melahirkan harus mandi tuh, mandi. Kemudian datang bulan haid bagi wanita, bulanan ya, haid bulanan bagi wanita dewasa atau bagi wanita yang sudah mulai haid. Bisa saja SD kelas 6, bisa SMP kelas 1 juga bisa. Tapi ada juga yang terlambat ya, yang di kelas 2 baru haid ada. Nah, jadi kalau kena haid, kalau keluar darah haid bulanan itu berarti kena hadas besar. Cara menghilangkannya dengan mandi. Keluarnya darah nipas bagi wanita. Darah nipas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi hari kedua misalnya terus kan. Jadi darah kelahirannya itu udah habis. Nanti kan keluar lagi tuh darah. Nah, itu darah nipas. Itu tergantung, ada yang mungkin 20 hari, ada yang 30 hari, yang 40 hari dah. Tetapi lazimnya paling lambat 40 hari ya. Jadi 40 hari ya paling lambat. Keluarnya darah nipas. Itu kemudian yang berikutnya adalah berhubungan suami istri. Jadi kalau suami istri habis berhubungan di malam hari atau di siang hari, di mana saja tempatnya, maka dia kena hadas besar harus mandi. Nanti tanya, nah ada jelas. Udah jelaskan hubungan suami istri itu melakukan persetubuhan ya. Jadi maaf Bapak ini bukan jorok, tapi diwajib dikatakan. Jadi hubungan suami istri itu ya nanti kalau udah gede kalian akan paham sendiri. Ya apalagi yang sering nonton video, nah itu biasanya anak laki-laki sering nonton video tuh. Itu ya hati-hati. Mulai sekarang tinggalkan tuh, dihapus videonya. Jangan lagi nonton video-video yang nggak boleh, itu dilarang ya. Masih kecil kalian tidak boleh. Jangankan anak kecil, orang dewasa aja nggak boleh nonton video orang lain ya. Itu nggak boleh. Itu video orang, nggak boleh dilihat. Itu aurat orang lain. Kemudian keluar mani. Jadi anak laki-laki ini biasanya kalau dalam keadaan terangsang karena bersentuhan dengan perempuan, duduk-duduk dekat perempuan misalnya. Atau misalnya ngojek dan perempuannya bahenol yang di motornya kemudian cantik, terangsang. Ya kalau ini yang naiknya kan tidak akan terangsang. Tapi kalau yang naiknya wanita muda yang masih yang cantik, yang bahenol ya kan, pas itu yang bawahnya juga dia terangsang. Jadi sampai misalnya basah kemaluannya itu wajib mandi gitu. Ya itu sampai situ aja ya. Kalau menjelaskan itu Bapak nggak lanjut, nanti kalian hilang fokusnya, gagal fokus nanti. Nanti yang dipikirin itu aja sehingga materi lain tidak diingat ya, tidak fokus kalian. Kemudian yang terakhir meninggal dunia. Jadi meninggal dunia itu dalam keadaan hadas besar. Jadi yang meninggal dunia itu wajib dimandikan. Kalau bukan hadas dia nggak dimandikan. Wajib dimandikan itu karena dia hadas besar dalam keadaan wajib mandi gitu. Baik, kita lanjutkan. Najis dan cara menyucikannya. Sekarang bagaimana najis? Tadi kan hadas ya, sekarang najis nih.
Saya ulangi sebelum kita lanjutkan ke materi najis, saya ulangi. Cara menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Mandi itu membasuh seluruh tubuh dari rambut sampai ujung kaki. Termasuk lubang-lubang telinga, lubang hidung ya, mulut, lubang dubur, semua. Wah, pokoknya ketiak semua ya, selangkangan semua dicuci bersih tuh. Pastikan sampai bersih, gunakan sabun yang baik ya. Jangan sabun cuci, kalau sabun cuci kurang bagus tuh ya, nggak wangi nanti. Pakai sabun yang bagus, pakai sabun wangi gitu. Antiseptik, anti kuman. Jadi sabun itu kan antiseptik ya. Kalau sabun mandi itu antiseptik. Gitu. Lanjutkan sekarang najis dan cara mensucikannya. Sekarang apa itu najis? Kita lihat. Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seorang tidak suci dan menghalangi sahnya ibadah. Seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai darah, nanah, minuman keras, anjing, dan babi. Allah memberitakan agar kita perlu membersihkan dan mensucikan badan, pakaian, dan tempat manakala terkena benda-benda najis tersebut. Para ulama membagi najis dengan berbagai kriteria. Kriteria paling umum, najis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis boghaladzoh. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, najis mutawasitoh adalah najis yang pertengahan, sedangkan najis boghaladzoh adalah najis berat. Najis mukhafafah merupakan najis yang tergolong ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan minum kecuali air susu ibunya. Kalau minum susu dari warung SGM ya itu mah lain lagi, bukan air susu ibu, itu mah air susu sapi itu mah ya. Ya, itu mah lain. Jadi kalau ada bayi belum 2 tahun, baru setahun misalnya diminumi SGM, itu tetap air kencingnya dianggap najis mutawasito. Kenapa? Karena yang diminumnya itu bukan air susu ibu, bukan ASI, tapi air susu sapi. Bukan ASI, tapi ASS ya. Luar biasa itu mah. ASS segala minuman, air susu sapi. Makanya wajar udah gede jarang sholat tuh. Yang diminumnya juga susu sapi, udah gedenya nggak mau sholat, kayak sapi aja. Waduh, gimana tuh? Guyon ya. Nggak seperti itu sebetulnya. Ada juga yang dari kecilnya nyusunya susu sapi tapi rajin sholat. Ada juga yang dari kecilnya air susu ibu, tetapi tidak sholat juga, ada tuh banyak tuh ya. Jadi itu tergantung pendidikan dan kebiasaan di rumah. Kalau pendidikannya pendidikan agamanya benar, di keluarganya benar, pasti sholat tidak ditinggalkan. Bagaimana cara mencucikannya? Untuk mencuci benda atau barang atau pakaian atau tubuh yang terkena najis mukhafafah, cukup dengan dipercikan air yang suci pada tempat yang terkena najis. Sekarang bagaimana kita lihat najis mutawasito ya. Najis mutawasito atau najis pertengahan merupakan najis yang tergolong sedang. Najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis tergolong dalam jenis najis mutawasito seperti darah, nanah, kotoran manusia, binatang, muntah-muntahan, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Itu najis mutawasito. Najis mutawasito dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang dapat diketahui dengan indera, seperti warna, bentuknya, baunya, atau rasanya. Bagaimana cara menyucikannya? Dengan air yang mengalir sampai hilang warna, bentuknya, baunya, dan rasanya. Jadi harus hilang tuh baunya. Baunya, warnanya, rasanya, bentuknya harus hilang. Harus hilang bentuknya, barangnya harus hilang, zatnya, substansinya harus hilang, baunya harus hilang, rasanya juga harus hilang. Ya kalau misalnya bentuknya udah nggak ada, baunya udah nggak ada, dicicip aja. Kalau kita tai ayam itu rasanya gimana ya? Kalau masih ada rasa tai ayam itu masih najis berarti itu. Ya, ini guyon ya, sebetulnya nggak pernah ada tuh yang namanya tai ayam di apa namanya? Dicicip ya. Artinya ya kalau udah nggak bau, udah pasti bersih gitu aja logikanya. Jadi kalau barang itu, tempat itu, tangan kita terkena najis, misalnya tai ayam, atau tai manusia, atau tai apa saja, tai gajah misalnya, atau tai kerbau ya, yang gede-gede, itu tetap semua najis ya. Jadi kalau mau mencucinya dengan air sampai bersih, sampai hilang warnanya, zatnya, barangnya nggak ada, warnanya nggak ada, bekasnya itu. Tapi biasanya kalau di bangku kayu ya,
Kalau di bangku kayu biasanya bekas tai ayam itu nggak susah hilangnya itu. Ya udahlah dihukum bersih aja, tapi yang penting kita udah berusaha menghilangkan baunya dengan zatnya ya. Paling warnanya itu kan bukan warnanya, bukan warna tai ayam yang nempel itu bekasnya aja. Sekarang najis yang kedua adalah najis mutawasito, yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu apa? Najis hukmiyah itu yaitu najis yang tidak dapat diketahui dengan indera. Artinya tidak diketahui warna, bentuknya, baunya maupun rasanya, namun kita yakin najis terus ada. Jadi kita menduga di situ ada najis gitu. Kenapa? Ya karena mungkin ada yang kencing, ada yang ngompol, misalnya orang tua ngompol ya. Aki-aki misalnya udah beser. Nah, itu bisa ngompol juga itu. Jadi yang ngompol itu bukan anak kecil aja. Aki-aki juga bisa ngompol. Tapi kalau Pak Guru insya Allah nggak ngompol ya. Minta doa nih, mudah-mudahan Pak Guru nggak ngompol di kelas nih. Bahaya kalau Pak Guru ngompol di kelas ini. Sudah berarti seperti percikan air kencing pada celana yang sudah kering. Nah, kalau untuk mengukur celana kita bersih atau tidak itu dicium aja ya. Mungkin kita lupa gimana, pokoknya celana kita itu kalau celana dalam nih, kalau kita mau sholat, yakinkan celana kita ini bersih atau tidak. Kalau tidak bersih, kalau itu yakin bersih, untuk membuktikan kebersihannya itu dibuka dulu, dicium. Kalau dia bau pesing, itu berarti pasti kotor ya. Pasti kotor. Makanya siang harus ganti, malam harus ganti. Jadi celana dalam itu harus sering ganti. Jangan 3 hari, seminggu, 7 bulan nggak ganti-ganti ya. Jadi jangan kalau celana dalam itu sehari ganti, nanti malam ganti lagi, besok ganti lagi, nanti sore mau malam ganti lagi. Jadi sehari. Itu pun kalau dipastikan bersih. Tapi kalau misalnya baru 1 jam kita udah ada yang keluar dari kemaluan kita, misalnya percikan air kecil, misalnya ya tetap harus diganti. Kan terasa tuh, atau ada yang terasa, makanya dibuktikannya dengan dicium saja. Kalau celana dalam itu dicium, kita mau mandi kan nih, mau mandi misalnya, mau dipakai nih dicium dulu. Kalau misalnya bau, itu nggak usah dipakai ya, taruh di tempat nyuci. Ya kalau orang kota yang celana aja banyak, dia mungkin sehari bisa 3 kali ganti ya. Kalau kita makan orang miskin, mungkin kita nggak punya celana, ya sehari siang satu, malam satu lah celana dalamnya gitu kan. Pastikan tiap hari dicuci gitu. Tiap hari kita ganti, jangan 3 hari, seminggu, sebulan, gak ganti-ganti, jangan ya, waduh bahaya itu, ya bahaya. Nanti celana luarnya bagus, baru, ya, tapi celana dalamnya kotor dan bau najis, gitu ya, najis, jangan. Kita sebagai orang muslim harus tetap menjaga kebersihan. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mencuci najis hukmiyah, yaitu dengan cara dicuci dengan air suci yang mengalir tanpa harus hilang warna, bentuknya, baunya, dan rasanya karena tidak nyata. Jadi kan kita tidak nyata tuh. Yang penting dicuci, pastikan kita mencuci itu dengan baik, pastikan kita bersih, tetapi tidak perlu hilang warnanya karena itu kan kita hanya menduga aja, menduga kita di situ ada najis. Tetapi dugaannya berat gitu, mengarah kepada keyakinan. Dugaan yang mengarah kepada keyakinan. Tapi kalau dugaan yang mengarah kepada tidak menduga, itu bukan dugaan namanya. Biasa dugaan itu sudah mengarah kepada keyakinan. Nah, yang kemudian najis yang berat nih. Yang berat adalah najis mughaladzah. Apa itu najis mughaladzah? Najis mughaladzah merupakan najis yang tergolong berat. Yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi. Baik jilatannya, air kencing, kotoran, daging, tulang, darah, maupun bangkainya, semua najis mughaladzah. Jadi anjing itu semua bagian tubuhnya najis. Ya. Kenapa? Ya namanya anjing, kukunya kuku anjing. Taringnya taring anjing, kulitnya kulit anjing, buntutnya buntut anjing. Ya semua yang disebut anjing berarti najis gitu. Dagingnya, air kencingnya, bisa air liurnya. Semuanya. Nggak ada yang halal. Jadi kita jangan niru-niru orang lain ya, orang-orang non-Islam yang memakan daging anjing, daging babi, itu mah bukan makanan orang Islam. Orang Islam mah dilarang. Apa alasannya? Ya nggak usah nanya alasan. Orang Allah yang melarang kok. Allah yang bikin babi, orang yang bikin anjing, Allah yang melarang. Allah yang tahu lah. Kalau kita ingin tahu ada apa di babi, ada apa di anjing, ya repot amat itu. Orang Islam itu, orang yang beriman itu, apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ya kita terima. Nggak usah ngeyel ya. Jangan kita masuk aliran ngeyeliyah. Wah, katanya orang itu juga non-Islam banyak makan
daging babi, daging anjing itu sehat-sehat saja, pinter-pinter, cerdas-cerdas katanya, kaya-kaya, gagah-gagah, malah jadi pejabat. Ya udah jangan dikait-kaitkan ya. Kita orang Islam ini mencintai kebersihan. Allah yang ngatur kita, Allah yang membimbing kita. Allah itu sayang sama kita kok. Allah itu Rahman Rahim, sayang sama kita. Jangan sampai orang Islam ini makanannya makanan yang kotor-kotor kan anjing, babi dimakan, jangan ya. Kalau orang non Islam ya biarin aja kan mereka punya keyakinan sendiri. Ya. Selama mereka tidak ganggu kita ya kita jangan ganggu mereka. Tapi kalau mereka ganggu kita ya ceritanya lain lah. Kita juga punya tentara ya. Tentara kita itu orang-orang ya para kiai itu, para ulama, tentara-tentara kita itu, tentara Allah itu. Mereka akan berontak, akan bergerak kalau Islam diganggu ini. Kalau agama Islam diganggu oleh orang lain, jangan harap akan ada kedamaian. Pasti ulama dan para santri, para kiai akan bergerak ya, membela Islam. Mereka akan mempertaruhkan nyawanya untuk membela Islam. Jadi kalau kita tidak diganggu oleh orang non-Islam, kita jangan ganggu mereka. Ya, walaupun mereka makanannya babi, makanannya anjing, biarin aja. Yang penting kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita ditawari, jangan mau gitu ya. Kalau ditawari jangan mau. Jangan nyicip gitu lagi nyicip gimana sih rasanya daging anjing? Gimana sih rasanya daging babi? Jangan coba-coba tuh. Ya kata Allah haram ya haram. Kata Allah najis ya najis, nggak usah protes kita. Jangan karena ada cacing pita. Ya cacing pita itu kan dinyatakan penyakit oleh dokter ya. Dinyatakan penyakit. Ya mungkin juga benar. Kalau penelitian dokter mungkin benar juga. Tetapi Allah lebih tahu lah. Kenapa daging babi atau babi itu haram dan najis ya? Allah yang tahu. Begitu juga anjing. Itu walaupun anjing hidupnya di rumah kita, di dalam rumah diurus pakai kasur segala, pakai kelambu ya, makanannya makanan yang enak-enak, bahkan berikan daging tiap hari. Tetap saja najis. Daging nggak bisa dicuci dia. Walaupun diurusnya bagus, diurus di rumah, babi misalnya hidupnya di rumah, tetap najis. Nggak bisa dikutak-katik lagi. Nas Quran itu jelas, udah jelas, nggak bisa dirubah-rubah. Jadi nggak boleh diakal-akalin, ayat Quran itu nggak bisa. Dia Al-Quran itu akan harga mati loh. Harga mati ya. Kenapa ya? Kalau hal-hal seperti itu dirubah oleh kita, nanti banyak ayat yang dirubah. Jangan-jangan nanti 6.000 ayat itu dihilangkan semua. Nggak cocok lagi dengan zaman sekarang. Jangan ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, apa yang dilarang oleh Al-Quran, itu sudah tidak boleh diganggu. Gugat kita mah sami'na wa ata'na, laksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Tentu saja cara melaksanakannya minta petunjuk kepada para ulama dan para kiai serta para ustadz gitu supaya kita paham. Jangan ngeyel, sekali lagi jangan ngeyel, jangan ikut-ikutan aliran ngeyel ya, itu nggak bener itu ya. Kalian harus punya pendirian sendiri sebagai seorang muslim. Kalian harus punya pendirian sendiri, jangan ikutan aliran-aliran yang ngeyel. Baik, masih ada waktu 3 menit ya. Sekarang perbedaan hadas dan najis. Hadas kalau hadas itu adalah keadaan badan kita yang tidak suci. Itu hadas. Kalau najis adalah sesuatu barang yang kotor yang bisa saja menempel pada badan kita atau pada tubuh kita. Jadi dia najis kalau sudah keluar dari tubuh kita, termasuk kotoran, air kencing kita, kotoran kita. Kalau dia sudah keluar dari tubuh kita najis, tapi kalau di dalam perut enggak. Itu air kencing dalam perut kita ada tuh kan. Itu kan belum jadi air kencing. Jadi air kencing kalau sudah keluar. Jadi kotoran kalau sudah keluar. Ya, gimana Pak kalau dioperasi kemudian dikeluarkan? Dia najis, kenapa? Sudah keluar. Keluarnya itu sengaja atau tidak sengaja, dia najis. Tapi kalau di dalam tubuh enggak. Kenapa? Karena gimana mengeluarkannya kita, ya? Gimana nyucinya oleh dalam perut gitu. Jadi najis sekali lagi, kalau najis adanya dalam tubuh kita, keadaan tubuh kita yang tidak bersih, tidak suci. Kalau hadas, keadaan tubuh kita yang dalam keadaan tidak suci. Kalau najis adalah sesuatu kotoran yang berada di luar tubuh kita atau yang nempel pada tubuh kita. Baik itu kotoran kita sendiri maupun kotoran dari luar, gitu kan. Itu kotoran itu artinya benda-benda yang kotor menurut syariat. Jadi benda-benda yang kotor menurut syariat itu najis. Kalau benda-benda yang
halal atau yang suci menurut syariat, walaupun sepertinya najis, kalau menurut syariat halal ya halal, gitu kan. Oke. Baik, itu saja barangkali pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Nanti kita lanjutkan di pada pertemuan yang akan datang. Di pertemuan yang akan datang atau di video saya yang akan datang, kita akan membahas pengertian wudhu, rukun wudhu, syarat-syarat wudhu, sunnah-sunnah wudhu, hukum wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, dan juga tayamum. Ya, demikian. Terima kasih. Sebelum berpisah, sebelum Bapak meninggalkan ruangan ini, mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berdoa mudah-mudahan anak-anak sekalian, kalian yang mengikuti pelajaran Bapak menjadi anak-anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tua dan guru, serta kelak menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna, yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.